Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pixel. Video kali ini saya akan coba berbagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bagaimana cara kita menggunakan fungsi pencarian dalam Excel, yaitu fungsi VLOOKUP ataupun index match, untuk menghasilkan hasil pencarian dengan pencarian yang lebih banyak dari satu. Biasanya kita menggunakan fungsi pencarian VLOOKUP itu dengan mencari satu kriteria untuk menghasilkan satu hasil pencarian. Tapi dalam kali ini video ini akan membahas bagaimana satu kriteria menghasilkan 3 atau lebih dari hasil pencarian. Kita simak video ini. Untuk mencari hasil pencarian lebih dari satu ya dari kriteria seperti tabel berikut, yaitu tabel nama dan training, di mana di sini ada beberapa nama seperti Joni, Sudan, Bobby, dan Scott. Di sini Joni muncul beberapa kali. Joni di baris 2, baris 8 juga Joni, baris 14 juga Joni. Telah mengikuti training Excel, kemudian Word, dan juga PowerPoint. Nah, kalau kita cari satu-satu nama Joni di sini, itu akan merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, kita bisa menggunakan Joni untuk mencari Joni sudah training 1, training 2, training 3 dengan menggunakan fungsi Excel VLOOKUP. Berikut caranya adalah untuk menggunakan fungsi VLOOKUP, kita perlu menambah satu kolom tambahan atau kolom bantuan. Ya. Kita buat di sini kolom bantuan dengan nama bantuan. Karena kita butuh kriteria spesifik dari setiap pencarian, maka kita buat Joni ini menjadi lebih spesifik. Joni 1, Joni 2, dan Joni 3 ini menjadi lebih spesifik. Bagaimana caranya? Kita gunakan fungsi conif ya. Kita gunakan fungsi conif. Ya, kita arrange semuanya. Arrange. Jangan lupa kita kunci range-nya, lalu kita pilih kriterianya, enter. Nah, muncul Joni 3. Nah, agar spesifik kita modifikasi sedikit rumus fungsi conif, yaitu A2 kita modifikasi sel R-nya dengan tanpa menggunakan kunci dolar. A2 kita samakan A2, enter. Nah, muncul Joni 1 ya. Kita copy ke bawah sampai terakhir. Nah, akan menjadi kriteria yang spesifik. Joni 1 Joni awal menjadi Joni 1, Joni kedua menjadi Joni 2, dan Joni ke-14 menjadi Joni 3. Coba kita lihat di sini, artinya Joni yang pertama akan menjadi Joni 1. Apabila muncul Joni lagi, maka akan menjadi Joni 2, dan seterusnya akan muncul lagi menjadi Joni 3. Ini kolom bantuan yang kita butuhkan untuk menggunakan fungsi VLOOKUP. Baru setelah kita tambahkan kolom bantuan, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menghasilkan data pencarian training 1, training 2, dan training 3. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP. Lalu kita pilih value-nya. Value di sini adalah Joni. Ya. Lalu kita pilih table array. Table array adalah sumber datanya. Di sini bantuan dan training. Kita blok, lalu jangan lupa kita kunci. Lalu kita pilih kolom indeks. Kolom indeks ada dari bantuan ke training ada 2. Lalu kita koma, lalu terakhir adalah false sebagai penandanya. False, enter. Nah, hasilnya masih NA. Artinya rumusnya masih belum benar. Di sini karena kriteria di sini adalah Joni. Sedangkan dalam bantuan ini lebih spesifik Joni 1, Joni 2, dan Joni 3.
Nah, bagaimana memunculkan kriteria ini menjadi Joni 1, Joni 2, dan Joni 3? Kita akan modifikasi rumus fungsi VLOOKUP, ya, di mana loop value-nya adalah spesifik, ya, di sini. Maka untuk memberikan spesifikasi yang lebih spesifik di loop value, kita gunakan fungsi, kita tambahkan n, lalu kita gunakan fungsi kolom. Kolom pakai S, ya. Lalu array, nah kita blok. Ini hanya kita blok, nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi dari kolom ini. Kita kunci, ya. Lalu kita enter. Nah, muncul PowerPoint. PowerPoint ada di Joni berapa? Karena Joni 1 Excel, Joni 2 Word, artinya Joni 3 PowerPoint. Artinya di sini yang muncul adalah Joni 3. Kita untuk melihatnya, kita coba dulu ya. Kita coba saya perlihatkan apa gunanya fungsi kolom ini. Fungsi kolom kita coba kita buat terpisah fungsi kolom untuk membuktikan apa guna fungsi kolom ini. Kolom S, kita tadi sesuai dengan penggunaannya tadi kita kunci, enter. Nah, 3. Ya, 3 kita copy, masih 3, coba kita copy yang di atas, hasilnya juga masih NA, ya. Nah, berarti ada yang harus kita modifikasi dari fungsi kolom ini. Coba kita modifikasi dulu fungsi kolom ini. Artinya ini ya, coba kita modifikasi di sini ya. Kita coba modifikasi dengan mengganti array-nya. Kita gunakan H, artinya H tetap H1, apa hasilnya? Enter 1, ya, artinya kita copy ke kanan 1, 2, 3. Artinya urutan. Ya. Urutan angka urutan. Ya. Maka kita modifikasi di fungsi VLOOKUP ini. Fungsi kolomnya kita ganti seperti tadi menjadi H1, kita hilangkan dolar sebagai kunci array-nya, lalu jangan lupa kita kunci juga kolom dari nama Joni tadi agar pada saat kita copy ke kanan tidak bergeser dengan menambah tanda dolar di depan huruf G, kita enter. Nah, coba kita copy ke kanan. Nah, hasil Word, Joni 2, Joni 1 Excel, Word, Joni 2 Word, Joni 3 PowerPoint, ya. Nah, coba kita copy ke bawah. Kita coba copy ke bawah. Nah, ada hasilnya, coba kita lihat Jenny. Jenny 1 Word, Jenny 2 PowerPoint, Jenny 3 juga PowerPoint. Nah, ini untuk fungsi VLOOKUP dari pencarian kiri ke kanan secara vertikal. Bagaimana kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menghasilkan hasil yang lebih banyak dengan data yang secara horizontal. Kita gunakan kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, ya. Kita pilih loop value-nya adalah Joni, ya. Lalu kita harus nambah agar spesifikasi, maka kita tambah N. Nah, untuk secara horizontal kita gunakan fungsi row, ya. Row tambah S, lalu kita array block, ya, ini boleh sampai bawah berapa yang kita butuhkan, jangan lupa kita kunci tutup kurung. Sebelumnya kita modifikasi dulu loop value ini, ya. Seperti tadi kita akan modifikasi fungsi row-nya menjadi sama F2, kita hilangkan tanda dolar tanda kuncinya, F12 sama dengan F12. Lalu untuk Joni sel G11 juga kita kunci di row-nya, ya. Row 11, maka kita tambah tanda dolar di angka 11. Koma, lalu table array, ya, table array adalah sumber data, kita blok dari bantuan ke training, kita blok semua, jangan lupa kita kunci table array-nya, lalu koma, kolom index number-nya 2, ya, tadi 2,
lalu false, kita pilih false, enter. Nah, Excel coba kita copy ke bawah, copy ke kanan. Bagaimana hasilnya? Apakah sama? Sudan, Excel, PowerPoint, Word. Excel, PowerPoint, Word. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat apa perbedaannya. Kalau secara vertikal kita bisa menggunakan fungsi kolom, ya. Secara horizontal kita menggunakan fungsi row. Ya. Ini kita gunakan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dari pencarian kiri ke kanan. Bagaimana dengan pencarian apabila kolom bantuannya kita tambahkan di sebelah kanan dari kolom training? Ya, kita coba. Di sini kita setupkan. Sekarang kita coba untuk kolom bantuannya kita tambahkan di sebelah kanan. Kita kasih nama kolom bantuan. Caranya sama. Kita menggunakan fungsi, kita berikan spesifikasi khusus terhadap kriteria dasar pencarian dengan menggunakan fungsi count, if, ya. Lalu kita arrange, lalu kita kunci F4, lalu kita pilih kriterianya, enter. Nah, untuk spesifikasi kita modifikasi sedikit untuk fungsi array-nya, range dari COUNTIF, yaitu dengan A2 kita sama dengan A2 agar secara berurutan Johnny 1 dan kita bisa copy ke bawah. Nah, sudah kita temukan secara spesifikasi untuk kolom bantuan, tetapi di sebelah kanan dari kolom training. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan fungsi? Kita gunakan fungsi index match untuk menghasilkan kriteria ini ya, index match. Jadi kita gunakan fungsi index. Kita pilih array hasil yang ingin kita sumber hasil yang kita inginkan. Jangan lupa kita kunci dengan F4. Lalu kita gunakan match. Match. Kita pilih loop value. Loop value-nya adalah sama seperti VLOOKUP tadi. Kita pilih loop value. Ya, di sini ada Johnny di kolom F2. Loop value-nya adalah F2. Kita ulang, index. Kita pilih array-nya tadi, array. Kita blok. Kita kunci dengan F4. Lalu kita gunakan fungsi match. Lalu kita pilih loop value-nya adalah kolom Johnny, nama Johnny, F2. Kita sama gunakan ya, dengan cara yang sama untuk loop value-nya. Kuncinya adalah di loop value, kita tambahkan dengan fungsi kolom. Kolom, jangan lupa S ya, kolom. Lalu kita pilih array-nya, kita kunci, tutup kurung, kita modifikasi lagi seperti tadi, kita modifikasi untuk fungsi kolomnya, kita ganti menjadi G, lalu juga untuk kolom value-nya kita kunci di kolom F-nya, kita tambah tanda dolar di depan huruf F, lalu terakhir, nah, kita pilih loop array adalah dasar pencarian tadi, ya. Sumber daripada loop value, di sini kolom bantuan ada di sebelah kanan kolom training. Kita blok, lalu kita kunci. Nah, kita pilih 0, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, akan muncul Excel. Ya. Kita coba untuk kita copy ke bawah. Copy ke bawah, muncul. Kita copy ke kanan. Ya. Excel, Word, dan PowerPoint. Excel, Word, dan PowerPoint. Ya. Bagaimana dengan secara horizontal? Ini secara vertikal kita gunakan sama seperti tadi. Kita coba gunakan kalau fungsi index. Kita pilih array-nya adalah kolom hasil sumber
sumber, kita kunci, lalu kita masukkan fungsi match, kita pilih loop value, loop value-nya adalah Johnny, ya. Johnny sama kita modifikasi, kita tambahkan n lalu fungsi row dengan s, lalu kita pilih array, kita kunci, tutup kurung, tapi kita modifikasi dulu fungsi row-nya dengan menghilangkan kunci di array-nya, kita ganti menjadi sama 12 untuk memunculkan urutan angka. Lalu kita kunci sel Johnny dengan row-nya kita kunci dengan menambah tanda dolar di depan angka 11. Lalu kita pilih loop array adalah sumber daripada loop value. Di kolom bantuan ada di sebelah kanan kolom training. Kita kunci dengan F4. Lalu 0 agar sama hasil pencarian, tutup kurung 2 kali. Nah, enter hasilnya Excel. Kita copy ke bawah. Lalu kita bisa copy ke kanan. Nah, hasilnya akan sama antara kolom di atas dengan kolom di bawah ini. Ya, seperti Scott, Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint, Word. Nah, kalau kita lihat contoh penulisan rumusnya, kita gunakan index match dengan fungsi loop value-nya kita ganti secara vertikal dengan menggunakan kolom dan secara horizontal dengan menggunakan fungsi rows. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya. Bisa membantu Bapak-Bapak Ibu sekalian menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang semakin banyak dan menumpuk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar ada semangat buat saya untuk selalu berbagi dan bisa selalu diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.